Surabaya tak hanya terkenal sebagai kota pahlawan, kota ini memiliki banyak budaya khas. Contohnya seperti tari lenong Surabaya, tari remo, dan yang paling khas ialah ludruk. Ludruk merupakan seni panggung yang di dalamnya berisi guyonan khas Surabaya. Pada pertunjukan ludruk, biasanya diiringi oleh seni karawitan yang memainkan sekumpulan alat musik tradisional. Salah satu sanggar yang melestarikan kesenian ini ialah Medang Taruna Budaya. Saya Cak Sabil Lestari. Saya sebagai pelatih, pembina, dan juga pengurus di Sanggar Medang Taruna Budaya, Ludruk Medang Taruna Budaya. Ya, seni pertunjukan tradisional ludruk, kesenian khas Jawa Timur, kesenian khas Surabaya. Berdiri tahun 2010, didirikan oleh ketua yaitu Ibu Sri Wahyuni. Ludruk anak Sanggar Medang Taruna mula-mula berdiri itu sampai sekarang tidak ada iuran wajib atau uang pangkal atau uang pendaftaran, sama sekali tidak. Pure ini adalah mengedukasi, ini tujuan kami semata-mata bahwa anak-anak harus tahu, harus menjunjung budaya lokal ludruk, harus mencintai budayanya sendiri, yaitu ludruk. Ya, kebetulan kami menempati atau dikasih ruang di Dewan Kesenian Surabaya, dan secara pribadi saya juga pengurus dari Dewan Kesenian Surabaya ini. Secara kebijaksanaan Dewan Kesenian Surabaya tidak memungut sepeser apapun tentang biaya atau perawatan gamelan maupun ruang ini. Ini kesadaran semua, ini karena milik warga Surabaya, terutama Sanggar Medang Taruna Budaya ini dikasih fasilitas ini, sehingga tanggung jawab kami harus merawat, harus menjaga terutama alat-alat gamelan ini. Kalau ada kerusakan atau kalau ada perbaikan kami gotong royong, terutama pada ibu-ibu wali murid, mama-mama wali murid. Gini, kebiasaan biasanya kita tiap show, terutama ulang tahun atau event-event apa itu, kita omongkan pada wali murid, pada mama-mama, pada semua anggota, kita mau ada event. Terus biayanya gimana ya? Biasanya kita mencari donasi yang tidak mengikat, donasi yang pure sosial, begitu ya. Kalau toh ada sponsor itu ya kita sepakati bagaimana, tapi selama ini yang ada adalah kita donasi. Mereka yang peduli pada perkembangan kesenian tradisional, yang peduli pada perkembangan kejiwaan anak, itu nyengkuyung. Oke, urunan untuk mementaskan sebuah karya kami, begitu. Ya, karena itu salah satu cara kita untuk melestarikan budaya Jawa. Selain mengikuti, di budaya Jawa ini banyak, bisa nari, ketoprakan, wayang. Tapi saya insya Allah harus menguasai semua lah. Sekarang udah bisa apa aja? Ya bisa apa aja, gamelan semuanya bisa, harus menguasai. Terus peran-peranan gitu. Bukan gabung, nggak gabung sih, tapi jadi bintang tamu saja. Bintang tamu acara ludruk. Iya mau. Kenapa suka?
Soalnya di sini banyak teman, habis itu seru. Anak saya gabung sanggar ini mulai sekitar bulan Juni. Pada awalnya mengenal karawitan ini karena mengikuti lomba yang diikuti oleh sekolah. Nah, pelatihnya saat itu adalah Bu Yuni dari MTB ini. Nah, ternyata setelah mengenal karawitan ini, anak saya ternyata senang dan saya tidak menyuruh dia untuk gabung sanggar, tapi dia sendiri yang kepingin ikut gabung. Dan kebetulan juga teman-temannya yang ikut lomba bersama juga banyak yang bergabung dengan sanggar setelah lomba itu. Kalau untuk saat lomba, waktu itu kan mewakili sekolah ya, bukan dari sanggar. Ya itu memang terus terang ada biaya yang memang harus dikeluarkan oleh orang tua sih. Ya, ada yang dikeluarkan dari orang tua memang. Dari sanggar kita juga sudah pernah mengikuti lomba mewakili sanggar. Waktu itu di acaranya di Cito dan meraih juara 1. Kemudian ya kami juga pernah mewakili sanggar juga untuk beberapa kegiatan yang lain. Ya, beliau kebetulan melakukan syuting yang PH dari Jakarta, Bonkrep kalau tidak salah itu. Ya, kebetulan talentnya dari kami menyediakan anak-anak untuk casting di sana dan ada beberapa dari siswa kami atau teman-teman di sanggar ini ada yang tercasting di produksi film di Jakarta. Kalau tema dari film itu saya kurang paham, tapi yang jelas kayaknya itu tentang laut ya. Tentang budidaya laut, tentang kesadaran tentang menjaga produksi dan eksistensi laut kita, begitu. Saya merasa MTB ini memberikan pengaruh yang positif untuk anak saya khususnya ya. Jadi di sini tidak hanya mempelajari budaya tradisional saja, tetapi anak saya juga belajar untuk bekerja sama dengan temannya, terus melatih kepekaan terhadap sosial gitu. Karena di sini kita kan juga berkelompok, jadi anak-anak belajar untuk berkomitmen dengan temannya. Karena kalau seperti saat ini latihan itu kita benar-benar harus komit untuk datang latihan. Kalau misalnya ada 1-2 anak yang latihan itu kan akan mempengaruhi hasil juga. Jadi selain untuk melestarikan budaya tradisional, saya rasa ini mengikuti sanggar seperti ini sangat memberikan manfaat untuk anak-anak.